selamat bertemu untuk semua pengikut di channel YouTube pribadi saya ini. Di video kali ini tentunya teman-teman akan menyaksikan video yang berbeda dari sebagaimana yang teman-teman saksikan selama ini dari channel YouTube pribadi saya. Untuk itu saya perlu menjelaskan bahwa di video kali ini video pribadi dalam rangka mengikuti uji kompetensi jabatan administrator sebagaimana yang diwajibkan. Di video ini kita sebagai ASN diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi. Untuk itu pada semua pengikut yang lain yang mungkin melihat kok di video kali ini berbeda sekali dari yang sebelum-sebelumnya yang biasa disaksikan di channel YouTube saya. Sebelumnya terima kasih untuk semua pengikut yang selama ini setia di channel saya. Di video kali ini saya buat dalam rangka mengikuti uji kompetensi administrator, yaitu memenuhi syarat di portofolio dinamisnya. Di sini kami diwajibkan untuk membuat video untuk bisa menjelaskan berbagai hal terkait potensi daerah, terkait perubahan masyarakat sebagai dampak kinerja di tempat saya bekerja sekarang ini. Lalu saya juga harus bisa menjelaskan tentang prosedur baru berbasis digital layanan kepada pengguna layanan. Lalu harus bisa memperagakan bagaimana membangun komitmen anti korupsi di lingkup kerja saya. Untuk itu di video kali ini sifatnya ya sedikit pribadi, tapi baik juga bahwa harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Terkait keunggulan daerah berbasis budaya lokal, saya perlu menjelaskan bahwa Kabupaten Lembata sebenarnya ini memiliki keunggulan yang luar biasa. Keunggulan yang luar biasa dalam bidang pariwisata dari segi alamnya dan juga dari segi budayanya. Ketika saya menginjakkan kaki pertama di Kabupaten Lembata ini dan bertugas sebagai ASN, waktu itu saya saya sebagai staf di Humas dan Protokol Sirga. Itu tugas saya setiap hari itu membuat berita dalam bidang publikasi, membuat berita dan juga menyusun sambutan untuk Pak Bupati. Dalam kaitan dengan publikasi itu, karena melihat keunggulan yang luar biasa di Lembata ini terkait alam dan budayanya, maka ada begitu banyak tulisan-tulisan saya dan juga beberapa video, ada banyak video yang sudah saya publikasikan terkait keindahan alam ini dan juga budaya selama saya bertugas sebagai Humas dan Protokol yang khusus untuk menangani bidang publikasi. Jadi saya selama di protokol itu tugas saya hanya menyusun sambutan dan juga membuat berita, sambutan kepala daerah dan juga membuat berita. Saya suka menulis sehingga ada begitu banyak tulisan saya terkait dengan keunggulan pariwisata ini. Itu teman-teman bisa lihat di Blogspot waktu itu. Sejak tahun 2013 saya bertugas hingga waktu itu masih kita di Blogspot, di WordPress, dan juga saya tulis di Kompasiana hanya untuk mempromosikan daerah ini. Waktu itu ketika saya masuk itu website Pemda belum ada, sehingga semua tulisan saya itu
saya muat di Blogspot, WordPress, dan juga Kompasiana. Ya, terkesan agak pribadi, tetapi isinya itu saya menulis semua kegiatan pemerintah di situ, dan juga termasuk bagaimana kalau di bidang pariwisata, ya kita tulis semua tentang potensi pariwisata berkaitan dengan tugas dan kerja saya tiap hari seperti itu sejak tahun 2013. Sehingga begitu banyak tulisan terkait pemerintahan dan juga terkait pariwisata ini, keunggulan-keunggulan daerah sudah saya kerjakan, sudah saya buat semuanya itu, dan bisa dibaca atau dilihat di video-video YouTube saya yang lain di channel ini juga. Itu ada juga tentang budaya, pariwisata juga ada, termasuk semua kegiatan-kegiatan kepala daerah, bupati. Itu saya isi semua di video-video saya di channel YouTube ini juga banyak sekali. Selain di sini ada juga tulisan-tulisan saya di WordPress, di Blogspot, dan juga di Kompasiana. Yang nanti semuanya akan saya linkkan di deskripsi video ini. Jadi berkaitan dengan tugas bidang saya ketika saya ke Dinas Kominfo ini sebagai kepala bidang, itu ketika pertama di sini, cita-cita saya itu sebenarnya mau membuat web Pemda ini menjadi bagus. Sayangnya cita-cita saya ketika 2 tahun lalu saya datang itu belum terwujud sampai dengan hari ini. Jadi kita baru bisa menganggarkan karena terkait dengan kesediaan biaya, maka kita baru bisa menganggarkan di tahun depan. Tahun depan baru kita redesign web ini. Cita-cita saya itu yaitu memaksimalkan sebaik mungkin penggunaan website pemerintah daerah Kabupaten Lembata Kap.id, dan itu sudah disepakati dalam rancangan RK baru-baru ini, dan itu semua pihak melihatnya bahwa ini sangat penting dan tidak bisa ditunda lagi. Nah, keadaan kondisi web kita sekarang ini harus diperbaiki, sehingga dari web itu baru kita bisa melangkah ke hal-hal selanjutnya. Jadi dari pengelolaan domain, pembuatan website, segala macam harus kita benahi betul-betul di tahun depan ini. Nah, ini sudah dibicarakan dalam pembahasan RK bersama Sekda dan juga Pak Bupati, dan semua disetujui, anggarannya sudah disetujui, dan kita harapkan ke depan ini kita betul-betul bekerja maksimal untuk penguatan web ini. Nanti ini dalam hal ini terkaitan juga nanti dengan di poin ke-3 dan juga ke-4 terkait layanan digitalisasi. Dalam kaitan dengan publikasi daerah ini, khusus terkait bidang pariwisata, segala macam itu sudah kami lakukan. Baik dalam kaitan dengan tugas saya sebagai ASN di pemerintahan, maupun juga secara pribadi. Jadi selain di tulisan-tulisan resmi, saya juga secara pribadi itu ya mempromosikan daerah ini melalui channel-channel selain di YouTube channel ini dan juga di Facebook. Ada begitu banyak halaman Facebook yang saya buka untuk mempromosikan daerah ini, keindahan Lembata khususnya. Itu teman-teman bisa lihat nanti di channel Facebook saya, halaman Facebook saya itu namanya itu Golden Memories, dan juga perjalanan kita NTT. Masih ada beberapa channel lagi, tapi itu belum maksimal saya buat. Ada itu namanya Nusa Tenggara Timur, ada kita Pulau Bamura, ada kita NTT. Nah, itu hal-hal yang saya lakukan untuk mempromosikan daerah ini. Dan itu bukti semua, dan nanti saya deskripsikan juga termasuk channel-channel Facebook saya. Teman-teman bisa klik di deskripsinya dan lihat semuanya itu. Jadi dalam keterkaitan dengan bidang tugas saya untuk mempromosikan daerah ini, bidang publikasi, itu hal-hal itu sudah kami lakukan. Tinggal nanti di tahun depan kita maksimalkan lagi webnya, ya, supaya lebih maksimal lagi.
Lalu keterkaitan dengan bagaimana perubahan yang terjadi di masyarakat ketika saya melakukan tugas-tugas publikasi saya di bidang ini dan juga pelayanan informasi kepada masyarakat nanti terkait itu layanan pengaduan itu. Seperti saya sudah singgung sedikit tadi, itu untuk saat ini memang belum maksimal berjalan, khusus terkait layanan informasi masyarakat terkait publikasi itu sudah kami jalankan itu melalui web yang ada sekarang, walaupun masih seadanya tapi fokus tetap kami jalankan. Teman-teman bisa buka itu site Lembata Kapua ID dan lihat ada begitu banyak pemberitaan di situ terkait kegiatan pemerintah daerah. Sementara terkait layanan informasi masyarakat terkait pengaduan dan prosedur pengaduan dan mengatasinya itu memang belum kita jalankan secara baik. Dalam perencanaan kami itu memang di redesign web itu di tahun depan. Di tahun depan redesign web itu akan jalankan web PPPB, web termasuk PPID-nya, web PPID. Itu webnya sebenarnya sudah dirancang, hanya karena terkait anggaran maka belum bisa berjalan. Tapi ada staff di sini yang saya suruh buatkan itu web dan sudah ada, tinggal kita jalankan saja. Lalu terkait perubahan yang terjadi di masyarakat itu bahwa sekarang ini karena layanan informasi kami semuanya itu melalui web, melalui Instagram, melalui Facebook, maka masyarakat dengan sendirinya harus bisa mengakses itu. Semuanya bersifat digital. Ya. Begitupun dengan hal ketiga ini terkait prosedur baru berbasis digital, itu layanan masyarakat kepada pengguna layanan. Ini yang harus menjadi PR kami, pekerjaan besar kami ke depannya itu bahwa segala bentuk pengaduan, segala bentuk aspirasi masyarakat harus bisa kami terima, harus bisa kami tampung di sini, yaitu dalam bentuk web tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi di aplikasi web nanti kami berencana untuk dirancang untuk membuat satu aplikasi lagi terkait itu aplikasi lapor. Nah, di situ nanti kita akan menerima laporan masyarakat dan juga meneruskan kepada instansi terkait dan juga ada feedback baliknya kepada masyarakat nanti seperti apa. Itu sudah dalam rancangan kami untuk kerjanya seperti itu. Sementara itu terkait dengan bagaimana komitmen anti korupsi, ya untuk di bidang saya ini, ya kami tidak mengelola untuk saat ini 2 tahun terakhir kami mengelola anggaran tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu berhubungan dengan pihak ketiga dan lain-lain. Layanan kami masih bersifat rutin, kerja kami masih sangat bersifat rutin, yaitu masih terbatas pada pelayanan terhadap kegiatan aktivitas kepala daerah, peliputan segala macam dan pembuatan berita itu. Sementara sehingga anggaran yang ada di bidang saya itu tahun ini saja kita hanya 30 juta. Ya, itu hanya untuk sedikit uang untuk perjalanan daerah peliputan dan juga untuk konferensi pers media, dan untuk kerjasama dengan media juga hanya terbatas pada konferensi pers. Jadi ketika ada konferensi pers dari kepala daerah maka kami melayani itu dengan teman-teman wartawan untuk mengikuti konferensi pers. Jadi pada staff saya di sini juga hanya 5 orang, 3-nya itu PNS, sementara 2-nya itu tenaga kontrak daerah. Jadi ya saya selalu dalam kerja setiap hari saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa haknya orang ya haknya orang, haknya kita ya haknya kita, dan tidak ada hal luar biasa yang saya lihat selama ini yang
bisa ada potensi korupsinya, saya kira tidak ada. Itu karena anggaran hanya sekian dan kita tidak berhubungan dengan pihak ketiga, ada anggaran yang besar untuk kita kelola, tidak ada. Jadi tanya untuk tahun ini saja itu dana yang ada hanya untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah kaitan dengan peliputan dan juga dengan bayar konferensi pers teman-teman wartawan. Sehingga dalam kaitan penegakan dengan anti korupsi ini saya kira tidak terlalu berat untuk tugas saya di sini. Kiranya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.